Hai, jadi hari ini aku mau nge-review Sony A6300 dan ini artikel yang aku baca dari kamera.id. Oke, langsung aja ya. Sejak pertama kali dikenalkan di pasar Indonesia, kamera mirrorless merek Sony masih menggunakan nama seri NEX. Meskipun demikian, Sony A6300 juga dihadirkan dengan bodi yang menarik sehingga menjadi satu kelebihan Sony Alpha A6300 yang patut dipertimbangkan saat akan membeli sebuah kamera berjenis mirrorless. Kelebihan yang dimiliki kamera Sony ini ternyata tidak dimiliki oleh kebanyakan pesaingnya. Sebagian besar bodi kamera memang didesain lebih ramping, tetapi tetap ada bagian hand gripnya yang dibuat lebih tebal dan menonjol. Tujuannya tidak lain agar pengguna bisa merasa lebih nyaman dan mantap lagi saat menggunakannya. Jika dibandingkan dengan seri A5000 yang lebih dulu dirilis, Sony seri A6000 ini ternyata memiliki lubang intip elektronik atau yang biasanya dikenal dengan EVF, Electronic Viewfinder. Agar penampilan jeroannya semakin mumpuni, Sony juga melengkapi A6300 dengan EVF XGE OLED True Finder dengan resolusi 2,4 juta titik. Selain itu, ada pula frame rate 120 frame per detik plus 100% coverage. Sony bahkan sudah menyediakan layar yang lumayan luas pada A6300. Ya, ini bentang layar 3 inch dengan resolusi 921.600 titik. Layar pada kamera mirrorless Sony tersebut bahkan bisa ditekuk hingga 10 derajat. Tapi sangat disayangkan sekali, ternyata layar kamera Sony Alpha 6300 ini tidak bisa ditekuk ke bagian depan. Sony Alpha A6300 memiliki kekurangan dalam hal penyusunan menu pengaturan, sehingga yang demikian tersebut membuat bodi kamera ini terasa semakin berat. Untungnya bodi pada kamera tersebut masih terlihat kokoh berkat penggunaan material magnesium alloy untuk membantu pengambilan foto atau video di kondisi yang minim cahaya. Sony sudah melengkapi produk kameranya tersebut dengan flash built-in. Agar pengguna bisa mendapatkan efek pantulan cahaya, Sony A6300 ternyata bisa ditekuk ke atas. Sony bahkan sudah melengkapinya dengan hot show sehingga pengguna bisa menambahkan flash eksternalnya. Satu kekurangan dari kamera ini yang paling terlihat, yaitu dari segi penempatan tombol rekam videonya. Sony lebih memilih untuk meletakkan tombol tersebut di bagian ujung kanan bodi kamera. Posisi ini tentu saja akan semakin membuat pergerakan ibu jari terasa kurang alami ketika harus bergeser dari thumb grip saat ingin menekan tombol tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Sony A6300 tetap bisa menghasilkan foto dan video dengan kualitas terbaik, sehingga nggak ada salahnya untuk mempertimbangkan kamera mirrorless Sony tersebut pada saat berencana untuk membeli. Fitur unggulannya adalah hadir dengan beragam fitur yang terbilang lumayan lengkap, membawa beberapa peningkatan terpenting dari produk kamera mirrorless pendahulunya seperti kecepatan autofocus khusus saat mengikuti objek yang bergerak cepat dan akurat berkat adanya 425 titik fokus deteksi fase. Tidak hanya itu, pastinya akan sangat diuntungkan sebab sudah memiliki kamera mirrorless Sony yang satu ini. Sebab selain ditawarkan dengan harga yang murah, kamera tersebut ternyata memiliki resolusi yang cukup besar, yakni 24 megapiksel. Sony A6300 bahkan menggunakan desain baru yang jauh lebih efisien dalam menerima cahaya. Berkat hal tersebut, ISO yang dibawanya pun lebih tinggi dan minim noise. Untuk maksimum ISO-nya sendiri menjadi 51.200. Oke, jadi tertarik nggak untuk beli Sony A6300?